Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Ambarwati, guru SD Negeri 4 Mergen, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan melakukan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Apa isi dari topik Merdeka Belajar? Topik Merdeka Belajar terdiri dari 3 topik. Topik yang pertama adalah pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian topik yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Selanjutnya, apa saja modul pelatihan dalam Merdeka Belajar? Modul pelatihan terdiri atas 5 modul, yaitu modul yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, pendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, kita mempelajari bagaimana cara kita mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Cara yang pertama adalah dengan memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Kemudian ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Untuk mencapai hal tersebut, apa saja yang perlu kita hindari? Pada modul mendidik dan mengajar, kita harus menghindari sistem pengajaran zaman kolonial. Antara lain, yang pertama, siswa duduk rapi dan menghadap depan dengan hening. Kemudian kedua, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang ketiga, menyamaratakan pemberian tugas dan meminta siswa berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Pada modul selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis sesuai kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan dibagi menjadi kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian, yang kedua adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan berkaitan dengan isi dan irama, yaitu disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Selanjutnya, kita mempelajari modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pembelajaran dirancang dengan prinsip trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu atau berkelanjutan adalah pengembangan yang secara berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah konsentris atau berpihak pada murid, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana mendidik dan melatih budi pekerti. Pada modul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan bulatnya jiwa gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa.
Guru bukan hanya mengajarkan kecakapan kognitif, namun juga menuntun murid untuk menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Pendidik turut serta berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan. Guru bertugas untuk melatih keberanian berpendapat atau olah akal, kemudian mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak atau olah karsa, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Kemudian, kita mempelajari modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru menjadi fasilitator kodrat alam dan zaman muridnya. Kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi yang berbeda. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus memahami apa itu trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama seorang anak yang menjadi dasar pendidikan seorang anak. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan budi pekerti. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat atau pergerakan pemuda sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikian video aksi nyata Merdeka Belajar yang saya lakukan. Mohon bantuan teman-teman untuk mengisi umpan balik sebagai berikut dalam Google Form yang linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Antara lain berisi identitas, dan dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Dan langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.